Mian menatap Bandi. Sorot matanya membuat siapapun yang melihatnya pasti bergidik. Bandi sendiri merasa lehernya seperti dicekik oleh seutas tali. Nafas laki-laki itu tersengal-sengal. Orang-orang yang ada di sana tentu saja kebingungan dengan apa yang terjadi. Di saat kritis itulah Maina keluar kamar. "Sudahan, aku tidak apa-apa kok," bisiknya sambil meletakkan tangan di pundak Mian. Mian merasakan sebuah energi hangat memasuki tubuhnya. Perlahan kesadarannya pun kembali. Saat itulah beberapa orang polisi memasuki rumah. Keempat orang itu segera diborgol, dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke polsek. Dua polisi yang masih ada di rumah Maina untuk mencari keterangan. "An, suruh Pak Salman pulang dulu. Urusan kita dengannya belum selesai," bisik Maina. Meski agak bingung, Mian menuruti perintah Maina. Setelah Mian menyampaikan pesan Maina, Salman pun segera meninggalkan tempat itu. Demikian juga dengan orang-orang yang berkumpul. Selepas keterangan mereka diambil, satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Kini tinggal mereka berempat yang ada di ruangan tamu. Sersan Timur tidak berani gegabah saat berhadapan dengan Mian dan Maina. Saat bersalaman tadi, tangannya seperti tersengat arus listrik bertegangan tinggi. Namun, hal berbeda terjadi ketika dia bersalaman dengan Maina. Hawa hangat justru mengaliri seluruh tubuhnya, mengusir kesemutan akibat gigitan energi Mian sebelumnya. "Mereka pasti bukan dari aliran yang sama," batin Sersan Timur. "Apa hubunganmu dengan Haji Darwis, nak? Aku melihat ada kemiripanmu dengannya." Sersan Timur terkejut mendengar ucapan Maina. Mulutnya sampai ternganga. "Bagaimana ibu bisa tahu? Haji Darwis adalah kakekku. Jika pulang kampung, sampaikan salamku pada orang hebat itu ya." "Kalau kakek bertanya dari siapa, bagaimana saya menjawab, Bu?" "Katakan saja dari perempuan yang pernah meraup tusuk sate." Mendengar jawaban itu, Sersan Timur langsung bangkit dari kursinya dan membungkuk di depan Maina. Diciumnya tangan wanita itu. Di saat yang sama, tangan Maina mengelus kepala Timur. "Masih banyakkah kue yang di sana, nak?" "Sudah tidak sebanyak dulu lagi, Bu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau mempelajari ilmu itu. Tapi bagi yang sudah terlanjur, dia harus mencari pewaris. Jika tidak demikian, nasibnya akan merana dimakan ilmunya sendiri." "Sudah resiko mereka, Bu. Aku kasihan pada orang yang terpaksa menjadi pewarisnya, nak." Sersan Timur terdiam. Dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Maina. Menjadi pewaris adalah sebuah dilema bagi seorang anak, antara keinginan menolak dan rasa tidak tega melihat orang yang dicintainya menderita adalah pertarungan yang menyesakkan dada. Karena itukah kakek dan ibu selalu membunuh mereka saat bertemu makhluk itu? "Benar. Sebelum kami menemukan cara untuk membatalkan perjanjian terlarang itu, membunuh mereka adalah satu-satunya jalan. Selama ini, aku tidak bisa memahami perbuatan kakek. Kuanggap itu sebagai kekejaman dan kesombongan. Tapi ternyata alasannya seperti itu. Aku ini memang sungguh bodoh, Bu." "Kau orang baik, nak. Tidak ada yang salah dengan cara berpikirmu. Sebagai polisi, kadang kau harus menembak seseorang, kan? Itu sama dengan apa yang aku dan kakekmu lakukan." "Iya, Bu." Sementara itu di teras, Sersan Lis sedang mencari keterangan dari Mian. Tidak banyak informasi yang bisa diperolehnya, sebab saat perampokan terjadi, Mian sedang tidak berada di TKP. Entah mengapa, Lis justru lebih tertarik pada wajah Mian.
Ia seolah pernah bertemu dengan laki-laki berwajah yang murung itu. Kalau boleh tahu, asal Mas dari mana? Saya lahir di sini, Bu. Cuman agak lama merantau di luar kota. Belum ada sebulan saya kembali ke Malang. Dulu sekolah di SMP 30 ya, Mas? Pertanyaan itu mengejutkan Mian. Ia lalu fokus memandang Lis. Kok Ibu tahu? Sudah kuduga. Ini aku, Mas. Lis, adik kelas Mas yang dulu pernah dicegat preman di terminal. Ingat tidak, Mas? Ingatan Mian melayang ke masa sekolahnya. Perlahan di kepalanya muncul gambaran seorang bocah perempuan yang menangis karena dipalak segerombolan remaja yang sedang mabuk lem. Kamu Lis yang sering menangis itu? Bagaimana bisa kok jadi polisi? Dulu disembunyikan tas atau bukunya aja udah mewek. Mian tersenyum sendiri saat mengingat hal itu. Menghina kamu, Mas? Aku sudah beda dengan waktu itu yo. Mereka lalu bernostalgia. Wajah murung Mian tidak lagi terlihat murung. Tawa berulang kali terdengar. Saat Sersan Timur keluar, ia menatap heran pada Lis dan Wandi. Sementara Maina hanya tersenyum. Mas Timur, Mian ini ternyata teman sekolahku dulu. Lis menjelaskan. Walah, Maina juga ternyata teman kakekku, Lis. Kok bisa kebetulan begini ya? Ucap Sersan Timur. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Mak. An, nanti akan kami kabari perkembangan kasusnya. Iya, Mur, ingat pesanku tadi ya? Iya, Mak, nanti malam akan kuusahakan. Terima kasih, Mur. Sepeninggal Timur dan Lis, Maina mengajak Mian ke halaman belakang. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa ilmumu tidak bisa dikeluarkan, kan, An? Benar sekali, Mak. Bagaimana cara aku melawan Basirna kalau ilmuku tidak bisa dikerahkan? Maina lalu mengambil segelas air putih dan kecap. Anggap saja air ini adalah ilmu yang telah kau pelajari dari jalan bersih, An. Apa jadinya jika aku masukkan kecap ke dalamnya? Ucap Maina sambil menuang kecap ke gelas. Airnya akan menjadi hitam, Mak. Itulah yang terjadi pada ilmumu, An. Kekuatan hitam yang kamu pelajari ibaratnya adalah kecap yang kumasukkan di air itu. Semakin sering kau gunakan, maka kegelapan itu akan semakin menguasaimu. Karena itukah kekuatanku gak bisa digunakan, Mak? Benar, An. Mereka terkunci oleh kekuatan hitam itu. Sementara untuk mengerahkan ilmu-ilmu hitammu, kamu membutuhkan sarana. Tanpa itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat bagaimana kamu nyaris membunuh salah satu dari perampok itu, An? Iya, Mak. Aku tidak sadar apa yang aku lakukan saat itu. Kalau Mak tidak keluar, Bandi mungkin sudah mati. Itulah yang kutakutkan, An. Kau akan dikendalikan oleh kekuatan gelap itu. Padahal kau masih di dalam rumah. Aku tidak tahu bagaimana jika di luar nanti. Maksudnya, Mak? Berapa orang yang sudah kau bunuh, An? Mian memejamkan mata. Bayangan korban-korban yang meregang nyawa di ujung paku berkaratnya bermunculan di benaknya. Banyak, Mak. Apakah semuanya layak mati? Tanganku juga berlumuran dosa dan darah, An. Tapi jika bisa diselamatkan, aku memilih untuk menyelamatkan. Itulah yang terjadi saat kita bertemu di makam, Mak. Aku merasakan energi membunuh yang begitu kuat memancar dari tubuh Emak. Itu hanya pantulan dari apa yang kurasakan, An. Saat itu, aku merasakan hal yang sama keluar dari tubuhmu. Waktu itu, tubuhku bahkan tak bisa digerakkan. Kamu harus membuat pilihan, An. Jika masih ingin meneruskan ajaran orang bertudung, kupersilahkan kamu pergi dari rumah ini. Ambillah kembali semua jimat yang dikubur itu. Mian tertunduk. Bagaimanapun, dia merasa sayang dengan semua ilmu yang telah dipelajarinya. Apalagi, untuk mendapatkan semua ilmu itu, dia telah mengorbankan banyak hal. Tapi, tak dapat dia pungkiri, jika bersama Maina, hidupnya menjadi lebih damai. Dia tidak lagi disibukkan dengan ritual-ritual wajib. Saat bermimpi tentang orang tuanya pun, mereka tidak lagi berwajah sedih. Doa anak soleh adalah amal yang tidak putus, An. Ucap Maina
Tapi bagaimana dengan ilmu hitam yang telah aku pelajari, Mak? Ambillah baskom berisi air. Mian pergi ke dapur. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa apa yang diminta oleh Maina. Tuang air di gelas ke baskom An. Mian lalu melakukan perintah Maina. Awalnya dia bingung, namun setelah beberapa saat dia akhirnya bisa memahami. Sudah jelas maksudnya, An? Sudah, Mak. Bagaimana pilihanmu? Biarkan paku itu tetap terkubur, Mak. Alhamdulillah, kalau begitu bersiaplah. Nanti malam penguasa ular-ular itu akan membuat perhitungan. Tuan dari jin yang menyerang keluarga Pak Salman, Mak. Benar, aku sudah meminta bantuan Timur nanti malam. Istirahatlah, An. Aku akan membuat persiapan. Maina lalu meninggalkan tempat itu, sementara Mian sendiri masih duduk termenung. Kemudian muncullah si kucing belang 3 di depannya. Sambil mengeong lembut, kucing yang selama ini selalu menjaga jarak itu mendatangi Mian dan tidur bergelung di pangkuannya. Di lain tempat, meja itu penuh dengan kartu, batu, dan potongan tulang berserakan. Dua orang yang duduk berhadapan di depannya saling pandang. Bagaimana, Rip? Jadi, kita kesana nanti malam. Tanganku sudah gatal. Tunggu sebentar, Mo. Ularmu jangan kau biarkan berkeliaran. Kubunuh juga nanti dia, teriak Ripka saat melihat seekor ular merayap di antara mumi-mumi koleksinya. Simo yang tahu betapa berangasannya Ripka segera memanggil binatang peliharaannya. Ular kobra putih itu kini melingkar di lehernya. Satu saudaraku dan satu pembantu terbaikku sudah dibunuhnya, Rip. Aku harus membalaskan dendam mereka. Menyerang mereka di rumah itu akan menyulitkanmu. Penghalang yang dipasang perempuan itu akan mengikis kekuatan kita. Bukankah dulu kau pernah mengalahkannya? Tapi itu di kuburanmu. Kekuatanku berlipat ganda di sana. Lalu, bagaimana kelanjutannya rencana kita? Tenang saja, rasanya ada cara untuk memaksa mereka keluar dari bentengnya. Simo memandang perempuan yang dipanggil Mama itu. Di kalangan orang awam, dia dikenal sebagai peramal ulung dan ahli pelet. Namun, di antara para pengguna kekuatan hitam, dia dikenal sebagai sang pengendali. Orang hidup atau orang mati akan tunduk saat Ripka berhasil menulis nama mereka di boneka kain miliknya. Kamu mikir apa, Mo? Tenang aja, aku belum berniat membuat boneka dengan namamu. Kenapa kau tidak buat saja boneka mereka? Kan kita tidak perlu susah payah. Kamu pikir membuat boneka itu semudah membuat pisang goreng? Sudah, jangan banyak bicara. Lama-lama ku buat jadi boneka juga kamu nanti. Benar, Ki Upas akan datang juga nanti malam, Mo. Anaknya terbunuh. Ia pasti akan keluar dari rawa itu. Baguslah, semakin banyak bantuan akan semakin baik. Sementara itu, di saat yang sama, Mian sedang serius belajar bersama Maina. Keputusan untuk membuang ilmu hitam membuatnya harus kehilangan banyak kekuatan. Namun, dia masih beruntung. Berkat bantuan Maina, ilmu-ilmu lain yang selama ini terkurung perlahan bisa dibangkitkan lagi. Bagaimana rasanya sekarang, An? Masih pusing? Sudah tidak, Mak? Saat membuka mata itulah, Mian melihat kamar itu dipenuhi orang. Mulai dari yang berpakaian seperti prajurit kerajaan, orang tua, sampai anak-anak. Penampakan itu membuat Mian tidak sadar beringsut mundur. Akhirnya mereka menampakkan diri padamu juga, An? Bisik Maina. Siapa mereka, Mak? Mereka adalah jin-jin yang tinggal di tempat ini. Aku tidak pernah memanggilnya. Mereka datang sendiri. Aku juga belum pernah memanfaatkan mereka. Kami cuma berbagi rumah yang sama. Mengapa aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka, Mak? Padahal biasanya jangankan merasakan, melihatnya pun bisa. Sudah kodratnya, kita tidak bisa melihat mereka kecuali atas izinnya. Kebetulan aku mempunyai anugerah itu, An.
Kau sendiri bisa melihat mereka karena telah belajar penyelarasan energi, meskipun dari jalur yang salah. Aku telah memasang penetralisir di rumah ini, An. Kemampuanmu itu lenyap saat ada di sini. Jika tidak dimanfaatkan, untuk apa mereka ada di sini, Mak? Apa salahnya berbagi ruang, An? Mau tidak mau, kita hidup di tempat yang sama meski berbeda alam. Selama tidak saling mengganggu kan, gak ada masalah. Tapi faktanya, mereka sering mengganggu manusia, Mak. Bagaimana dengan manusia-manusia sombong yang mencari dan mendatangi tempat tinggal mereka hanya untuk menguji nyali atau ilmunya? Apa bedanya orang-orang itu dengan kelakuan jin-jin sesat yang mengganggu manusia? Mian terdiam. Kata-kata Maina bergema di kepalanya. Tidak bisa dia ingkari jika selama ini dia hanya bergaul dengan jin-jin sesat. Tidak ada satupun kebaikan yang dilihatnya dari mereka. Segala macam pesugihan, penglaris, ilmu kebal, dan lain sebagainya, itu kan tidak pernah mereka paksakan. Jin-jin itu hanya menawarkan saja. Justru manusialah yang seringkali mencari mereka dan membuat perjanjian dengan kesadarannya sendiri. Suara salam membuat Maina dan Mian menghentikan latihan mereka. Mian terkejut saat melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Loh, ibu kan pemilik warung yang saya temui waktu itu. Kok bisa ada di sini? Iya, Mas, jawab Moza tak kalah terkejutnya. Ayo, silakan masuk, Bu. Setelah duduk di ruang tamu, Moza lalu menceritakan alasannya datang ke tempat itu. Ternyata, tidak lama setelah kepergian Mian, Moza mulai melihat penampakan demi penampakan. Hal itu membuatnya ketakutan dan jatuh sakit. Sementara orang-orang mulai menganggapnya gila. Di tengah penderitaan itulah, datang seorang pria tua yang memintanya datang ke Malang. Pria itu juga yang membelikan tiket bis serta uang saku. Apa pria tua itu tidak menitipkan sesuatu? Tanya Maina. Oh, iya, ada, Bu. Moza mengeluarkan selembar dari sakunya. Begitu ya? Tinggallah di sini, Mbak. Aku akan lakukan sebisaku. Mudah-mudahan kita berjodoh. Apa yang sesungguhnya terjadi, Mak? Aku kok bingung. Kamu nggak sengaja membuka segel yang dipasang orang tuanya, An. Moza ini sebenarnya sama seperti aku, diberi kelebihan untuk melihat alam lain. Semoga saja Timur berhasil, An. Jika tidak, malam ini akan menjadi malam yang berat untuk kita semua. Saat senja tiba, kucing Condromowo melangkah masuk dengan menggigit burung kedasi. Sebuah gulungan kertas ada di kaki burung itu. Maina segera mengambil dan membacanya. Ripka, akhirnya perempuan itu datang lagi. Selepas Isya, Timur tiba bersama Lis dan dua orang temannya. Setelah melakukan diskusi, Timur, Mian, dan Maina yang akan pergi menemui Ripka. 3 orang yang lain bertugas menjaga Moza. Makam yang menjadi tempat pertemuan itu letaknya lumayan jauh. Semakin dekat dengan lokasi, debar jantung ketiganya semakin kencang. Bandi ternyata terlilit utangan. Karena itulah dia berusaha mencari dan merampokmu. Ucap Timur berusaha mencairkan ketegangan. Kok aku yang dicari? Aku kan bukan orang kaya, Mur. Dia mencari Mustika. Dia kan berbisnis samurai roll dan prik petok. Selama ini dia selalu tertipu. Mungkin dia mengira isi tasmu adalah benda-benda itu. Apalagi kau pernah memberi Haji Misran merah delima sebagai hadiah. Padahal aku sudah memberinya peringatan, Mur. Keserakahan itu membutakan, An. Tidak cuma soal harta, soal ilmu juga. Maina ikut berbicara. Pelan-pelan, Mur, kita sudah dekat. Aku sudah bisa merasakan kehadiran energi mereka di sekitar tempat ini, bisik Maina. Mian dan Timur semakin meningkatkan kewaspadaan mereka. Samar, aroma busuk bercampur amis memang telah tercium. Tidak ingin diserang saat di mobil, mereka lalu turun. 10 menit kemudian, ketiganya sudah memasuki area makam. Setelah beberapa saat berjalan, tampaklah apa yang mereka cari. Di antara sepasang pohon randu alas besar, terlihat seorang gadis tergeletak tidak berdaya. Lalu terdengar suara desis. Tidak lama kemudian, puluhan bahkan mungkin ratusan ular berbagai macam jenis telah mengepung Timur, Mian, dan Maina.
Kedatangan ular-ular itu diikuti oleh kemunculan beberapa sosok mayat yang telah menjadi mumi. Masih saja bermain curang kau, Rip. Apa bedanya denganmu, Mak? Di rumahmu terpasang banyak penghalang juga kan? Mian menghunus pedang Larbango yang tadi dibawanya. Sementara Timur mengeluarkan sebilah pedang yang di gelap malam itu memendarkan cahaya biru redup. Maina sendiri sudah menggenggam seutas tali yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Sebuah bumbung penuh berisi tusuk sate tampak tergantung di pinggangnya. Kupikir saat Maina meraut bambu itu benar-benar untuk bikin sate, Mur. Kau ini, An, kok ya sempat-sempatnya bercanda. Edan kamu. Suara desis terdengar lagi, seperti kuda dilecut cemeti. Ular-ular itu serentak menyerang. Mian, Timur, dan Maina berlompatan menghindari patukan ular sambil mengayunkan senjatanya masing-masing. Mayat-mayat itu juga ikut menyerang. Hati-hati, jangan sampai terluka oleh mayat itu. Tubuh kalian akan membusuk, teriak Maina. Mendengar peringatan itu, Mian dan Timur tentu saja semakin berhati-hati. Namun, jumlah lawan yang terlalu banyak menyulitkan gerak mereka. Di saat sibuk menghindari cakaran salah satu mayat itulah, seekor ular berhasil mematuk kaki Mian. Seketika itu juga, Mian merasakan kakinya didera rasa perih yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja makhluk mengerikan itu muncul. Sesosok tubuh yang mirip manusia namun dipenuhi sisik dan berkepala ular berjalan mendekat. Lidah hitam bercabang tampak keluar masuk dari mulut makhluk itu. Kau telah membunuh murid dan anakku, bocah. Sekarang giliran aku yang akan menelanmu. Seluruh ilmumu akan menjadi milikku, ucap makhluk itu. Saat jari berkuku panjang itu sudah nyaris menyentuh tubuh Mian, terdengar suara geram keras. Sesosok makhluk tiba-tiba menerjang si manusia ular. Mian hanya bisa ternganga saat melihat siapa yang telah menolongnya. Meski makhluk itu telah berubah wujud, dia masih mengenali 3 warna yang ada di tubuh kucing raksasa itu. Condromowo, dia datang juga, bisik Mian dengan penuh rasa syukur. Kehadiran Condromowo juga diikuti oleh kedatangan ratusan ekor kucing. Ular-ular itu akhirnya bertemu lawan tanding yang sepadan. Praktis, lawan Mian dan lainnya tinggal mayat hidup Ripka dan Simo. Timur melompat mundur, perhatiannya terpecah saat melihat jatuhnya Mian. Simo yang melihatnya terkekeh. Sebentar lagi kau akan menyusul bocah itu. Cepat atau lambat, cakarku ini akan melukaimu. Sementara pedangmu tak akan bisa melukai sisik-sisik yang melindungi tubuhku. Timur merasa sedikit tenang saat Condromowo datang menolong Mian. Dia kini fokus menghadapi Simo. Dipusatkan semua kekuatan batinnya untuk melawan aroma amis yang keluar dari tubuh Simo. Saat dadanya tak lagi sesak, dia menerjang maju. Simo yang yakin jika tidak ada senjata yang bisa menembus ilmu kebalnya, hanya tertawa terbahak ketika pedang Timur menyambarnya. Hal yang kemudian disesalinya. Keparat, senjata apa yang kau gunakan? Teriaknya saat dadanya terbelah. Kamu mungkin kebal pada senjata logam, tapi pedangku ini terbuat dari kayu nibung. Di tempat asalku, tidak ada ilmu kebal yang tak bisa ditembusnya, jawab Timur sambil menatap tubuh Simo yang perlahan jatuh. Timur segera mendekati Mian. Hawa dingin langsung terasa saat dia menyentuh tubuh Mian. Ketika dia akan menyalurkan tenaga, Mian mencegahnya. Jangan, Mur, masih ada energi jahat di tubuhku. Nanti kau akan ikut tercemar dan bahkan mungkin terluka. Bantu saja Maina, Mur. Jika dia kalah, kita semua mungkin akan binasa di tempat ini. Timur menyadari kebenaran kata-kata Mian. Tidak menunggu lama, dia segera bergabung dengan Maina untuk menghadapi mayat hidup Ripka. Mian sendiri sudah pasrah. Hidup atau mati sudah tidak dia pedulikan lagi. Setidaknya, aku mati ketika sedang melakukan hal yang benar, batinnya. Di saat itulah hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa hangat. Hawa dingin dan rasa perih yang sebelumnya menjalar
perlahan menghilang. Ketika Mian melihat kakinya, darah hitam tampak mengalir keluar dari bekas luka patukan ular itu. Mian kemudian teringat pada salah satu gurunya di Kalimantan. Saat itu, sang guru memintanya menundukkan seekor kelabang raksasa untuk mengambil mustika yang ada di kepalanya. Setelah bertarung sengit, dia akhirnya bisa mengalahkan kelabang sepanjang 3 meter itu. Sang guru kemudian menumbuk air liur kelabang yang telah membatu. Kemudian menyuruh dia meminum ramuan yang telah dicampur dengan bubuk mustika itu. 7 hari 7 malam, dia harus menahan rasa sakit usai meminumnya. Suatu saat, ramuan anti racun itu pasti akan ada gunanya untukmu, ucap gurunya saat itu. Rasa dingin dan nyeri yang tadi menguasai tubuh Mian sudah lenyap tanpa bekas. Digenggamnya erat-erat pedang Larbango. Setelah berdiri, dia segera melompat dan ikut bergabung melawan mayat-mayat hidup Ripka. Dari tempatnya bersembunyi, Ripka tidak henti memaki ketololan dan kesombongan Simo. Apalagi saat dia melihat Ki Upas, penguasa Rawabutek, juga tidak bisa berbuat banyak menghadapi kelincahan dan kegarangan Condromowo. Satu-satunya keuntungannya saat ini adalah malam masih panjang. Ripka sadar dia tidak memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Saat fajar tiba, kekuatannya akan semakin melemah. Mau tidak mau, dia harus menyelesaikan pertarungan sebelum bulan menghilang dari langit. 4 mumi yang tersisa adalah pasukan terakhirnya. Sepanjang karirnya sebagai pengendali, jarang sekali dia mengerahkan mereka. Keempat jin itu menguras banyak tenaga untuk bisa dikendalikan. Namun, malam ini dia sudah memutuskan untuk melibatkan jin-jin dari Mesir dan Afrika ikut dalam pertempuran. 2 mumi yang berdiri menghadap utara dan selatan perlahan membuka matanya. Namun, saat akan bergerak, sebuah kekuatan menahan langkah mereka. Tubuh kedua mumi itu seolah terpaku ke tanah. Ripka tahu seseorang telah mengganggu rencananya. Tidak sopan rasanya seorang tamu datang tanpa menampakkan wujud, teriaknya. Untuk orang yang menyerang sambil menyembunyikan diri di balik tabir, kata-kata itu rasanya agak lucu. Terdengar suara menjawab ucapan Ripka. Lalu keluarlah si pemilik suara. Seorang laki-laki berpakaian serba hitam dengan rambut dipenuhi uban muncul di depan Ripka. Sebilah keris menancap di hadapan laki-laki yang duduk bersila itu. Melihatnya, taulah Ripka mengapa para mumi itu tidak bisa bergerak. Siapa kau, Pak Tua? Apa urusanmu denganku? Aku Darwis, kakek dari orang yang sedang bertarung dengan mayat-mayatmu. Kau pikir bisaku cuma mengendalikan mayat? Kau terlalu sombong, Pak Tua, ucap Ripka sambil mengambil pisau yang terbuat dari tulang dan sebuah marakas. Dari tato pentagram dan rajah di kulit pembungkus marakas, Darwis menduga jika benda itu dibuat dari mayat orang asing. Isi marakas pasti adalah gigi dari mayat juga. Pengembaraanmu jauh juga ya. Tapi sampai berapa lama kau bisa mengendalikan mereka? Bukankah semakin banyak yang datang akan semakin besar pula energi kehidupanmu menghilang? Kau tahu juga rupanya, uban di kepalamu itu tampaknya tak memutih sia-sia. Tenang saja Pak Tua, paling sebelum mereka menghabiskan 1/4 energiku, kau juga sudah mati. Ripka lalu menggores telapak tangannya dengan pisau tulang, meneteskan darah yang keluar pada marakas. Kemudian mulai menggoyangkannya. Pelan tapi pasti, udara di tempat itu menjadi semakin dingin. Lalu satu persatu makhluk-makhluk yang berbentuk aneh pun bermunculan. Jin-jin yang terikat perjanjian darah dengan marakas berkumpul di sekitar Ripka. Darwis yang tidak menyangka jika akan menghadapi lawan sebanyak itu menghela nafas panjang. Mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhirku. Satu-satunya yang kusesali adalah aku belum sempat mengajarkan semuanya pada Timur, bisiknya. Kakek jahat, kenapa kami ditinggal dan gak diajak?
Darwis terkejut bukan kepalang saat melihat sosok yang tiba-tiba hadir di depannya. Sepasang muda-mudi berpakaian serba putih berdiri dengan pedang terhunus itu seolah memposisikan diri sebagai perisainya. "Mengapa kalian ikut datang, Dok? Ara, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau kakek mati, siapa yang akan melawan bulldozer dan gergaji mesin itu, Kak?" jawab gadis berbaju putih, sementara teman prianya hanya tersenyum. "Itu bukan demi kalian, tapi demi warga desa, Dok. Terserah, pokoknya yang kami tahu, kakeklah yang menyelamatkan hutan, titik." "Udahlah, Kek, seperti tidak tahu watak Dok aja. Apapun tujuan kakek mempertahankan hutan adat itu, kami juga mendapatkan manfaatnya. Ini adalah cara kami membalas budi, Kek." "Terima kasih, Ra. Terima kasih. Kami yang berterima kasih, Kek. Sekarang, mari kita hadapi mereka." Darwis menatap jelmaan sepasang perkutut putih yang bersarang di pohon jambu Dirsono itu. Tidak pernah disangkanya jika mereka akan menyusul ke Jawa. Namun, apapun itu, dia bersyukur atas kehadiran Dok dan Ara. Meski kalah jumlah, setidaknya perlawanan yang mereka berikan akan lebih berarti. Ripka sendiri tidak pernah mengira jika Darwis akan mendapatkan bantuan. Firasatnya mengatakan kedatangan mereka pasti akan diikuti oleh yang lain. Malam yang semakin larut membuat ia harus segera bertindak. Apalagi darahnya sudah banyak terkuras di hisap Marakas. "Bunuh mereka," perintahnya. Belasan jin itu segera menerjang maju. Darwis yang bersenjatakan tongkat berwarna jingga bergerak lincah menghindari cakaran, sabetan ekor, serta semburan makhluk-makhluk itu. Dok dan Ara juga melakukan hal yang serupa. Pedang mereka bergerak cepat menusuk dan membabat lawan-lawannya. Ripka yang merasa aman keluar dari lingkaran pelindungnya. Bergegas dia menuju ke tempat keris Darwis tertancap. Namun saat tangannya terulur untuk mencabut keris, sebuah tangan berbulu menampiknya dengan keras. 4 baris luka kini menghiasi punggung tangan wanita itu. Tanpa pikir panjang, dia segera kembali ke dalam lingkaran. Saat melihat ke depan, seekor macan kumbang menatapnya dengan tajam. Di tempat lain, Timur, Mi'an dan Ma'ina berjuang mati-matian melawan mayat hidup. Tubuh mumi itu kebal senjata. Berulang kali pedang Mi'an menebas mereka, namun tidak membuahkan hasil. Hal yang sama terjadi pada Timur. Nasib Ma'ina sendiri juga tidak jauh berbeda. Tali api dan tusuk satenya gagal melukai mayat-mayat itu. Manusia tidak akan bisa melawan pengaruh usia. Hal yang sama juga terjadi pada Ma'ina. Pertempuran dalam waktu lama tentu menguras tenaga dan membuatnya kelelahan. Saat sedang berusaha menghindari sebuah serangan, tiba-tiba saja pandangannya mengabur. Kesempatan itu digunakan si mayat untuk menggigit tangannya. Teriakan Ma'ina membuat Mi'an melompat mundur. Saat ia tiba, tubuh Ma'ina sudah tergeletak di antara batu nisan. Tangan kirinya tampak berwarna hitam. "Cepat, potong tangan Kuan, 1 jengkal di atas luka, cepat, sebelum racunnya menyebar," perintah Ma'ina. "Tapi Mak, sudahan, turuti saja perintahku." Mi'an tidak punya pilihan. Ditebasnya tangan kiri Ma'ina sebatas siku. Darah segar muncrat membasahi baju dan wajah Mi'an saat lengan itu terputus. Melihat kondisi Ma'ina, jantung Mi'an berdenyut cepat dan matanya menjadi basah. Tidak lama kemudian, dia berdiri dan berbalik. Saat Mi'an berjalan menjauh, Ma'ina tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Dia melihat uap hitam keluar dari seluruh tubuh Mi'an. Timur yang juga sudah kelelahan menghadapi mayat hidup sendirian merasa lega saat melihat Mi'an kembali. Namun, raut wajahnya berubah ketika menatap wajah Mi'an. Tidak ada emosi yang tampak di sana. Sorot matanya begitu dingin dan menakutkan. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah sedang terjadi. Timur melompat menjauh. 2 mayat segera mengejarnya. Di saat yang sama, Mi'an juga ikut melompat dan langsung menyerang 2 mayat itu. Gerakannya begitu cepat. Tidak berselang lama,
tubuh kedua mumi itu sudah tercerai-berai dicabik-cabik oleh Mian. Setengah jam kemudian, 3 mumi yang tersisa juga mengalami nasib yang sama. Setelah itu, tubuh Mian berdiri tidak bergerak seperti patung. Ripka tidak pernah mengerti mengapa 5 bonekanya mendadak hancur. Selama ini, hanya sekali ia mengalami kejadian seperti itu. Apa mungkin ini perbuatan orang bertudung? Aneh, bukankah dia juga sealiran? Batinnya sambil membayangkan peristiwa yang terjadi belasan tahun lalu itu. Dari tempatnya bertarung, Condromowo tentu saja melihat apa yang sedang terjadi. Jatuhnya Maina membuat ia ingin secepatnya mengakhiri pertarungan dengan Ki Upas. Mati atau bukti, batinnya sambil berusaha menjauhkan diri dari Ki Upas. Ki Upas sendiri mengira Condromowo mundur karena ketakutan. Mulutnya menyeringai lebar. Kemudian dia langsung melompat tinggi untuk menyerang. Raut wajah Ki Upas sendiri heran ketika melihat Condromowo tidak berusaha menghindar. Kucing raksasa itu justru menatapnya dengan tajam. Sadar jika ada sesuatu yang salah, Ki Upas mencoba menghentikan serangannya. Namun semua sudah terlambat. Ketika Ki Upas melompat, Condromowo tahu pancingannya berhasil. Ia lalu memusatkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Saat jarak Ki Upas semakin dekat, serangan pamungkas itu pun ditembakkan. 2 berkas cahaya biru yang keluar dari mata Condromowo langsung menghantam dada Ki Upas. Jin berwujud manusia ular itu hanya bisa berteriak keras sebelum jatuh dari ketinggian. Seolah mengerti jika Condromowo telah kehabisan tenaga, kucing-kucing yang tersisa berkumpul mengelilingi kucing raksasa yang telah berubah ke wujud asalnya itu. Bapakmu sudah kalah. Bebaskan gadis itu dan aku akan melepasmu, ucap seekor musang pada ular yang melilit tubuh Ega. Bagaimana aku tahu kau akan menepati janjimu? Jika mau, aku bisa membunuhmu dari tadi. Kalau berhadapan dengan Ki Upas, aku masih pikir-pikir. Tapi kalau cuma ular yang baru berganti kulit ribuan kali sepertimu, itu urusan remeh. Cobalah, aku akan bunuh gadis ini. Silakan, kedatanganku ke tempat ini adalah untuk bertarung dan bukan yang lain. Dari cara si musang memandangnya, Taksaka tahu jika ia tidak bergurau dengan kata-katanya. Nyalinya berangsur surut. Aku akan pergi. Ingat janjimu. Aku bukan golongan penipu seperti kalian, penghuni rawa budak. Taksaka perlahan melepaskan lilitannya pada tubuh Ega. Matanya tiada henti mengawasi pergerakan musang bernama Soga itu. Tunggu, jangan bermain gila kau. Apa maksudmu? Aku sudah melepaskan lilitanku kan? Kau pikir aku tidak melihat apa yang kau lakukan dengan taji dekat ekormu itu? Cepat, keluarkan penawarnya sebelum kesabaranku habis. Ku hitung sampai 5. 1, 2, 3. Soga tersenyum saat Taksaka memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Sudah, pergilah. Tapi mustikaku itu, pergi kataku. Aku akan membalas semua penghinaan ini, musang keparat, ancam Taksaka sebelum merayap pergi. Soga lalu mengambil batu mustika ular tersebut dan menempelkannya di kaki Ega. Agar tak merepotkan, sengaja dia tidak menyadarkan Ega sampai pertempuran selesai nanti. Tumbangnya Ki Upas menjadi pertanda buruk bagi Ripka. Tenaganya telah banyak terkuras. Sementara jumlah lawan pasti akan semakin bertambah. Apalagi sayup-sayup sudah terdengar suara doa-doa pujian. Azan subuh pasti tidak lama lagi dikumandangkan dan matahari akan terbit. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Pelan-pelan ia memasukkan tangannya ke saku. Diambilnya sebuah botol kecil. Lalu segera digenggamnya hingga pecah. Saat tanah di botol telah bercampur darah, ia merapal mantra. Darwis tidak bisa berbuat apa-apa saat tubuh Ripka dan keempat muminya tiba-tiba saja lenyap. Tenaganya sudah terkuras habis melawan jin-jin marakas yang datang silih berganti tanpa henti.
Perempuan itu sungguh hebat. Jika tak dibantu kalian, aku mungkin sudah menjadi mayat. Ilmunya memang luar biasa, kek. Belum pernah kutemukan ilmu itu di negeri ini. Sepertinya jalan-jalanku kurang jauh, ujar Do. Sudahlah, mari kita lihat keadaan saudara-saudara kita. Ayo, Ra, Do. Darwis, Do, Ara, dan Macan Kumbang lalu menuju ke tempat Mak Ina. Dari jauh, mereka bisa melihat tubuh Mian yang masih tegak mematung. Do yang selalu ingin tahu bergerak cepat mendahului yang lainnya. Saat Do mendekat itulah tubuh Mian bergerak. Serangannya yang begitu cepat dan tiba-tiba membuat Do tidak sempat lagi menghindar. Beruntung saat itu Timur berada tidak jauh dari sana. Segera saja dia menghadang serangan Mian. Do selamat, tapi tidak dengan Timur. Tubuhnya terpental beberapa meter. Semua yang ada di sana terkejut. Do yang telah kembali ke samping Ara bersiap dengan pedangnya. Darwis sendiri memilih maju lebih dulu untuk menghadapi Mian. Namun pemuda itu justru melewatinya begitu saja. Do, Ara, Kumbang, cepat berpencar. Darwis segera mengeluarkan keris dan langsung menancapkannya dalam-dalam. Keris itu bergetar hebat. Di saat yang sama, tubuh Mian meronta tidak karuan. Ia seperti binatang yang sedang berusaha melepaskan diri dari jerat.